Salam harmoni. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Ferdi Budi Hardian dengan NIM 235101072 dari program studi ilmu komputer kelas C. Nah, dengan adanya saya di video beberapa menit ke depan ini, saya akan membahas proyek yang telah saya buat untuk memenuhi syarat tugas akhir UAS mata kuliah teknologi web. Nah, jadi di sini saya akan eh, membahas proyek saya yang berjudul eh, Integrated Order dan Pesan Sistem Manajemen yang berbasiskan dengan Laravel versi 12. Nah, latar belakang proyek ini adalah untuk mengatasi masalah integrasi data pada sistem stok. Seringkali stok barang hanya berupa angka statis yang mudah dimanipulasi di ini. Nah, saya membangun sistem yang berbasis transaction log di mana setiap perubahan stok harus tercatat sebagai mutasi. Adapun teknologi yang saya gunakan yaitu meliputi backend seperti Laravel 12 yang meliputi framework terbaru dengan optimasi performa yang tinggi. Kemudian database Laravel MySQL yang dikelola melalui HighSQL. Kemudian API testing, yaitu Postman VS Code extension. Kemudian ada front end asset, yaitu Fit dan Tailwind CSS. Nah, kemudian kita akan membahas fokus ke tabel products dan stock movie. Maaf, saya ulangi, akan fokus ke tabel products dan stock movements. Nah, mari kita lihat struktur database-nya terlebih dahulu. Kita perhatikan yang ada di layar, seperti ada tabel products. Di sini hanya menyimpan master data, seperti ID, nama, harga, dan yang lainnya. Tidak ada kolom tabel stok di sini. Mengapa? Ya karena agar data itu konsisten. Kemudian ada tabel stok movements. Nah, jadi di sini menyimpan riwayat. Nah, jadi di sini menyimpan riwayat. Setiap ada barang masuk, kita catat sebagai type in. Nah, barang keluar sebagai type out. Seperti itu. Kemudian ada storage key. Nah, kolom produk ID memastikan bahwa setiap mutasi stok terikat pada produk yang valid. Nah, ini adalah bentuk data integrity yang saya terapkan. Kemudian kita lanjut ke VS Code-nya kembali. Nah, di sini kita fokus dulu ke produk PHP-nya langsung. Sekarang, bagaimana sih cara menampilkan stok jika tidak ada kolom stok di database? Nah, saya menggunakan fitur Laravel bernama Elevate Accessor. Nah, jadi di fungsi ini secara dinamis menghitung sum QTY in dikurangi sum QTY where out. Jadi data yang tampil di layar adalah hasil kalkulasi instan yang menjamin tidak akan ada selisih data. Kemudian kita kembali lanjut ke inventory API controller. Di sini. Mari kita beralih ke sini dulu sebentar. Di sini saya menerapkan RESTful standards. Nah, validasinya sebelum data masuk ke database, saya melakukan validasi ketat. Request harus memiliki produk ID yang ada di database tadi. Nah, tag-nya hanya boleh in atau out saja.
dan QTY-nya minimal 1. Nah, jadi ini tuh mencegah human error atau serangan injeksi data melalui API. Kemudian kita lanjut ke tampilan browser dashboard kita dan juga nanti Postman set by setnya. Nah, di sini saya tadi sudah masuk ke dalam folder yaitu order sistemnya ini. Kemudian saya di sini PHP Artisan Serve-nya. Kemudian saya uh, masuk ke dalam servernya ini melalui klik, uh, maksud saya control klik seperti ini. Nah, setelah itu, saya masuk ke browsernya di sini. Nah, kita login dulu sebentar. Nah, jadi di tampilan awalnya di sini kita ada menu login dan juga registrasi. Jika sudah memiliki akun seperti admin, user, dan yang lainnya, maka bisa langsung masuk ke login. Jika tidak memiliki akun, kita registrasi terlebih dahulu. Nah, di menu registrasi ini, kita disuguhkan seperti harus mengisi nama lengkap, email, password, dan juga mengkonfirmasi password yang telah dibuat. Seperti itu. Nah, di sini saya sudah mengisikan tadi seperti admin, user, dan juga password-passwordnya. Jadi, kita langsung saja ke login. Nah, kita di sini klik login. Kemudian kita masuk sebagai admin terlebih dahulu. Kemudian mengisikan password. Kemudian kita klik login. Nah, setelah kita login, maka di sini ditampilkan hak akses yang bisa diakses oleh admin. Nah, yang bisa diakses oleh admin itu seperti buku laporan keuangan, grafik penjualan bulanan, kemudian ada audit trail yang merekam semua aktiviti, kemudian bisa menambahkan master produk baru, dan juga bisa menggantikan kasir secara langsung dengan uh, mentransaksinya. Begitu. Sekarang kita lakukan terlebih dahulu dan kita mencoba mengaksesnya melalui user biasa, bukan sebagai admin. Kita login kembali, kita masuk sebagai user. Kebetulan tadi saya sudah mendaftarkan diri sebagai user juga. Nah, kemudian kita masukkan password dan juga login. Setelah login, di sini ditampilkan hanya input transaksi baru saja. Jadi, seperti laporan keuangan, grafik penjualan, kemudian activity-nya hanya bisa dilakukan oleh admin saja. Tapi kalau user tidak bisa mengakses tersebut. Langsung saja di sini. Nah, jadi langsung di sini itu si kasir atau si user tadi hanya bisa mentransaksi saja. Nah, di sini contoh saja kita akan mentransaksi, Anda yang membeli, kita mentransaksi eh, laptop Asus ROG dengan harga sekian, dan juga langsung di sini menampilkan stoknya. Nah, jadi di sini saya buat langsung stoknya agar tidak bolak-balik kembali untuk melihat stok barang, apakah masih ada atau tidak. Ya, jadi di sini langsung ditampilkan langsung di kolom yang sama. Kemudian kita beli. Semisal kita beli satu.
Nah, maka langsung kita proses. Setelah diproses berhasil, maka di sini akan menampilkan pesan transaksi berhasil disimpan. Nah, semisal kita ingin membeli maaf, kita ingin mentransaksi lagi seperti eh, anggap keyboard. Nah, di sini ada nama produknya, ada harga produknya, dan juga ada stok produknya. Di sini nama produknya keyboard, kemudian harganya 1.200.000, kemudian stoknya ada 25. Semisal kita akan membeli 5, akan mentransaksi 5, lalu kita proses. Setelah eh, setelah proses berhasil, maka kita langsung bisa melihat, nah, di keyboard tadi yang awalnya 25 stoknya, sekarang berkurang menjadi 20 karena setelah ditransaksi tadi. Nah, jadi enaknya langsung dilihat di kolomnya saja, tidak perlu membutuhkan menu lainnya untuk melihat stok barang. Jadi langsung menjadi satu di sini karena menefisiensikan waktu untuk bertransaksi juga. Nah, kita kembali lagi ke admin. Kita login kembali sebagai admin. Kita masukkan email dahulu, email yang sudah didaftarkan sebagai admin, kemudian login. Nah, di sini langsung tertera grafik penjualannya. Nah, totalnya itu di bulan Januari, karena kita memulainya di bulan Januari, kita langsung disuguhkan dengan angka 38.886.630 rupiah. Nah, di sini juga langsung terekam siapa saja pelakunya, transaksinya, kemudian juga waktu transaksinya. Nah, seperti ini, 1 hari yang lalu, semisal 51 detik yang lalu, langsung tertera di sini siapa yang melakukan transaksi, seperti ini kasir toko atau admin utamanya. Kemudian kita lihat ke buka laporan keuangan dan filter tanggalnya. Nah, di sini di laporan keuangan ini kita disuguhkan dengan mau kapan sih kita memulai laporan keuangannya. Semisal mulai dari tanggal 1 sampai dengan anggap saja sekarang tanggal 7. Kemudian kita filter laporannya. Nah, maka langsung berubah di sini. Total pendapatan bersihnya itu ada di 38.886.630 rupiah. Kemudian langsung ada di total pajaknya, PPN-nya, yaitu di angka 3.853.630 rupiah. Nah, di sini juga sudah ada keterangannya langsung, ID transaksinya, tanggal transaksinya, kemudian kasirnya, maksudnya ini siapa sih pelakunya, yaitu ada kasir toko, admin utama, kemudian ada total harganya, kemudian pajaknya langsung dipotong di sini, kemudian ada grand totalnya, seperti itu. Kemudian kita kembali ke laporan tadi, kembali ke dashboard utama tadi. Nah, di sini ada kita sebagai admin bisa menambahkan produk baru. Nah, contoh saja di sini kita menambahkan semisal antena. Kita kasih harga 20.000. Kemudian kita kasih stok di sini sebanyak 100. Kemudian kita simpan. Nah, setelah kita simpan, maka di sini akan ditampilkan pesan produk berhasil disimpan. Kemudian kita logout dulu. Kita lihat kembali di kasirnya sebagai usernya. Kita login sebagai user, password, dan juga login. Kita pilih produk yang akan ditransaksi,
maka akan langsung tertera di sini. Barangnya seperti antena, kemudian harganya 20.000, stoknya ada 100. Seperti itu. Nah, di sini saya tidak menggunakan Laravel/UI karena ketika saya membuat program tersebut, kendala sinyal yang menjadi kendala saat itu. Namun saya tidak mau start di sana saja, maka saya menggunakan cara manual. Nah, kita kembali lagi ke uh, VS Code-nya untuk menjalankan REST API-nya. Nah, di sini saya menggunakan VS Code Postman Extension. Kita klik di sini, semisal kita kita melakukan get, tinggal ketikkan URL-nya di sini, kemudian send. Nah, di sini ditampilkan status 200 off, yang berarti di sini berhasil atau sukses. Statusnya itu sukses, data stok produk berhasil diambil, seperti itu ya, laptop Asus ROG, kemudian current stoknya ada 9. Semisal saya mau post, kemudian di sini update, kemudian ke body, kemudian raw, kemudian kita ubah menjadi JSON, kemudian kita tempelkan seperti ini. Setelah sudah, ini sebagai contohnya saja, kita send. Nah, maka juga akan menampilkan status sukses. Stok berhasil diperbarui melalui API. Nah, kemudian new balance-nya menjadi bertambah 90. Nah, itu sedikit contoh penggunaan di API. Nah, jadi itu tadi yang dapat saya jelaskan dan saya sampaikan apa yang telah saya buat dan yang telah saya lakukan. Jika ada kekurangan maupun kesalahan kata selama saya menjelaskan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya saya tutup dengan salam harmoni.